Perkenalkan, nama saya Jasper Tingano dari 10 Akuntansi 1. Sini saya akan membahas apa itu permintaan dan penawaran. Yang pertama kita akan membahas apa itu permintaan. Permintaan adalah adanya jumlah barang atau jasa tertentu yang diminati atau dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam waktu tertentu. Suatu permintaan akan tercipta jika seseorang mempunyai keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membayarnya. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Adanya barang itu sendiri, adanya perubahan harga, adanya pendapatan masyarakat, selera konsumen, ekspektasi, dan jumlah permintaan. Selanjutnya kita akan ke macam-macam permintaan. Yang pertama, berdasarkan daya beli, potential demand. Contohnya, permintaan VAO terhadap telepon seluler merupakan permintaan potensial karena VAO belum bekerja sehingga tidak mempunyai pendapatan. Yang kedua, effective demand, yaitu contohnya permintaan Nita terhadap mie ayam merupakan permintaan efektif karena Nita dapat membeli mie ayam dengan uang jajan dari orang tuanya. Kita akan bahas hukum permintaan. Hukum permintaan adalah harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik dengan suatu syarat. Syarat tersebut adalah ceteris paribus, adalah hukum permintaan, hanya berlaku jika ada beberapa faktor lain yang bisa memengaruhi naik turunnya permintaan tidak berubah. Kita akan bahas penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran merupakan faktor penting dalam transaksi jual beli dan erat kaitannya dengan permintaan. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan cenderung naik, dan sebaliknya. Hal ini berlaku dengan asumsi faktor lain-lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, di antaranya harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi, ekspektasi produsen, regulasi pemerintah. Untuk memperkirakan penawaran, digunakan asumsi ceteris paribus, yaitu asumsi bahwa semua faktor yang dapat mempengaruhi penawaran tidak ada. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Menggunakan fungsi penawaran untuk menganalisis berapa banyak barang yang diproduksi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penawaran. Jenis pertama adalah penawaran individu. Penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Yang kedua, penawaran pasar. Penawaran yang merupakan seluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Penawaran pasar juga disebut penawaran kolektif. Ketiga, penawaran submarginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual di bawah harga pasar. Penawaran marginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual sama dengan harga pasar. Penawaran supermarginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya di atas harga pasar.